Media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat saat ini. Ribuan lowongan kerja online paruh waktu marak bertebaran di media sosial. Banyak akun-akun pribadi yang tidak jelas profilnya lalu lalang di beranda Instagram. Musikus sekaligus politikus Dhani Ahmad Prasetyo alias Ahmad Dhani divonis 1,5 tahun penjara karena dianggap melakukan tindak pidana ujaran kebencian yang diatur dalam Undang-Undang ITE. Halo semuanya, perkenalkan saya Adel Sinaviani, mahasiswa dari Universitas Negeri Semarang. Video ini saya buat sebagai pemenuhan tugas UTS mata kuliah Literasi Digital yang diampu oleh Bapak Muhammad Feryadi. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat dekat dengan jempol jari tangan kita setiap hari, yaitu literasi media sosial. Kita sering merasa sudah jago main medsos hanya karena punya banyak followers atau rajin posting. Tapi pertanyaannya, apakah kita cukup untuk literat? Maka, mari kita bahas lebih dalam. Literasi media sosial bukan cuma soal teknis cara mengunggah foto. Ini adalah kemampuan kita untuk mengakses, membedakan, mengevaluasi, hingga menciptakan konten dengan penuh tanggung jawab. Di era sekarang, media sosial adalah pedang bermata dua. Ia bisa menjadi sumber ilmu, namun juga bisa menjadi sumber masalah kesehatan mental, atau bahkan masalah hukum jika kita tidak membekali diri kita dengan pemahaman yang lebih benar. Berdasarkan studi International Journal of Mental Health and Addiction, pengguna media sosial yang berlebih dapat menyebabkan gangguan mental. Fitur like dan komentar di media sosial juga kerap menjadi hal yang dapat mempengaruhi perasaan pengguna. Ada dua jenis penyakit mental, yaitu anxiety disorder dan depression disorder yang kita amati banyak terjadi di anak-anak sekarang. Karena mereka terekspos secara berlebihan ke sosial media, sehingga mereka melihat sesuatu yang mempengaruhi kondisi jiwanya, kondisi mentalnya. Poin utama dalam literasi media sosial adalah etika berkomunikasi. Banyak orang merasa bebas mencaci maki di kolom komentar karena merasa anonim. Padahal, setiap kata yang kita ketik meninggalkan jejak digital yang permanen. Pikirkan kembali sebelum memencet tombol kirim. Apakah komentar kita mengandung sara? Apakah kita sedang menyebarkan ujaran kebencian? Ingat, apa yang kita bagikan hari ini bisa mempengaruhi reputasi kita di masa depan, baik dalam dunia kerja maupun kehidupan sosial. Selain etika, kita juga harus waspada terhadap informasi hoax. Jangan jadi orang asal sebar atau asal lapor hanya karena judul yang provokatif. Selalu lakukan cross-check atau verifikasi ke sumber yang kredibel sebelum mempercayai sesuatu. Lalu, jangan lupakan keamanan privasi. Hindari membagikan data pribadi secara berlebihan seperti lokasi rumah secara detail, nomor identitas, atau jadwal harian Anda yang bisa dimanfaatkan oleh orang tidak bertanggung jawab. Rencana gempa yang terjadi di Lebak ternyata dimanfaatkan sebagian orang untuk menyebarkan berita bohong penyebaran hoax atau terkait dengan informasi COVID-19. Kita akan ke kasus pertama pemirsa. Kominfo ini mengangkat pemberitaan yang beredar di media sosial itu. Berita hoax tentunya dapat merugikan dan menggemparkan masyarakat. Berita hoax. Penculikan anak disertai video potongan tubuh yang beredar melalui pesan berantai WhatsApp 2 hari terakhir sempat membuat warga Palembang resah. Menindaklanjuti hal itu, Unit Reskrim Polrestabes Palembang melakukan penyelidikan dan memeriksa sumber awal penyebar informasi serta 5 orang saksi. Hasil pemeriksaan memastikan kabar tersebut tidak benar atau hoax. Seperti televisi dan radio masih menjadi pilihan masyarakat untuk mengonfirmasi berita-berita